Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kali ini kami akan mempresentasikan simulasi sales dan transaksi database Udu Demo. Yang pertama itu ada our company. Profil perusahaannya itu PT Kintra Tekstil adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2019 dan bergerak di bidang penjualan tekstil dan garmen. Visi dan misi dari perusahaan ini adalah menyediakan tekstil berkualitas untuk berbagai kegunaan dengan harga yang terjangkau dan kompetitif, pelayanan terbaik, inovasi berkelanjutan, serta suasana belanja yang nyaman dengan didukung staf profesional. Alamat perusahaannya itu di Jalan Flamboyan nomor 1 dengan nomor telepon 0823 0989 7887. Emailnya info@kintratekstil.com dengan website www.kintratekstil.com. Rekening perusahaannya itu menggunakan bank mandiri dengan nomor rekening di sini sebagai acuan 123 atas nama PT Kintra Tekstil. Pada penerapan proses bisnis yang terjadi dalam modul sales, tentu tidak hanya satu individu saja yang terlibat di dalamnya, melainkan terdapat banyak pihak atau staf yang membantu menjalankan proses bisnis ini agar dapat berjalan dengan semestinya sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Berikut ini merupakan staf yang terlibat dalam penerapan skenario dalam modul sales. Yang pertama itu ada role administrator atau staff IT. Di sini job desk-nya yaitu membuat akun user, lalu dia juga melakukan konfigurasi price list, diskon, margin of sales order, dan delivery method. Lalu yang kedua ada role sales administrator atau user sales on document. Di sini job desk-nya membuat lead dan convert itu pipeline. Yang ketiga itu ada role sales administrator atau user sales untuk all dokumen. Job desk-nya yaitu create price list and quotation dan melakukan ad shipping. Lalu ada role sales administrator. Job desk-nya validasi atau approval quotation to sales order dan membuat invoice. Lalu ada role yang kelima, inventory administrator. Dia job description-nya validate atau approval warehouse out WH atau mengirimkan barang kepada customer. Di sini saya berperan sebagai staff IT atau administrator dengan job desk yaitu create user atau configuration, price list diskon, margin on sales order, dan delivery method. Kali ini saya akan melakukan demonstrasi bagaimana cara melakukan create user dan konfigurasi. Pertama-tama itu kita siapkan akun Excel kita dulu. Di sini saya membuat 5 user nantinya. Di kelompok 5 ini ada anggota saya yang bernama Rahmi, Nur Komaria, Via, dan Devia. Dengan masing-masing role, yaitu Rahmi sebagai sales 1 dengan tugas create lead dan convert itu pipeline. Lalu ada Nur Komaria sebagai sales 2, itu dia membuat price list dan quotation serta melakukan ad shipping. Lalu ada Via, dia sebagai sales admin atau manager sales dengan tugas melakukan validasi quotation agar prosesnya menjadi sales order serta melakukan ad invoice. Lalu ada Devia sebagai admin gudang atau inventory admin dengan tugas validasi warehouse out atau tugasnya itu dia mengirimkan barang kepada pelanggan. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam Udu kita. Nah, di sini saya kan sudah menyediakan file Excel tadi. Jadi saya akan melakukan import user ke dalam Udu ini. Pertama-tama kita buka Udunya, lalu kita klik settings. Di sini kita klik user and companies, lalu pilih user. Untuk melakukan import, kita klik favorites, lalu import records. Di sini kita bisa upload file. Nah, di sini kita masukkan file kita. Kita klik saja, kita masukkan file kita.
Nah, di sini kan dia sudah tergenerate mulai dari column name, login, password, dan role. Karena saya sebelumnya sudah melakukan import, jadi saya tidak perlu melakukan import lagi. Di sini saya akan menunjukkan hasilnya. Karena kelompok saya identik dengan kelompok 5, kita tulis saja kelompok 5. Nah, di sini terlihat bahwa user dengan identitas kelompok 5 telah tergenerate. Selanjutnya itu saya akan melakukan setting masing-masing role. Di sini yang pertama itu ada saya Ekin sebagai admin IT dengan tugas create user melakukan konfigurasi price list, diskon, margin on sales atau delivery method. Di sini kan tugas pertama saya sudah melakukan import user. Nah, di sini setiap modul atau modul-modul tersebut diproses atau disetting sebagai administrator karena saya sebagai seorang staff IT. Selanjutnya itu saya akan melakukan setting pada bagian price list dan margin on sales order. Sini kita klik settings, lalu pada bagian search kita klik price list terlebih dahulu. Nah, di sini pada bagian price list kita berikan ticks atau checklist, lalu kita pilih yang advanced price rules. Di sini dia termasuk diskon dan formulanya juga. Lalu selanjutnya margin of sales, marginnya di sini kita berikan ticks juga. Lalu setelah itu kita klik save. Nah, dia sudah tersave. Selanjutnya saya akan setting dengan nama sebagai sales 1 itu ialah Rahmi. Dia tugasnya membuat create lead dan convert itu pipeline. Selanjutnya kita masuk saja ke bagian Rahmi. Di sini kita klik saja. Nah, pada bagian Rahmi itu salesnya itu dia dipilih sebagai on document only, sisanya bisa dikosongkan. Dan email marketingnya itu dipilih sebagai user dan surveinya sebagai administrator karena dia nanti akan menggunakan modul CRM pada saat membuat pipeline-nya. Lalu selanjutnya itu ada Nur Komaria sebagai sales 2. Dia itu nanti tugasnya membuat price list and quotation dan melakukan head shipping. Di sini Nur Komaria kita klik. Nah, pada bagian salesnya kita pilih administrator dan pada bagian inventornya pilih user karena nanti dia akan juga membuat head shippingnya. Setelah itu kita bisa balik. Selanjutnya itu ada Via sebagai sales admin atau manager sales. Di sini dia bertugas sebagai manager sales dengan tugas validasi quotation menjadi sales orders dan melakukan add invoice. Di sini kita klik Via. Nah, di sini pada bagian sales kita pilih dia sebagai administrator, sisanya bisa dikosongkan. Selanjutnya itu ada Devia sebagai manajer inventory atau inventory admin. Tugasnya itu memvalidasi warehouse out atau nanti dia tugasnya berfungsi untuk mengirim barang kepada customer dan mengatur keluarnya barang. Di sini pada bagian Devia itu bisa kita setting saja di bagian inventory-nya sebagai administrator, sisanya bisa dikosongkan. Untuk staff IT tugasnya telah selesai. Selanjutnya untuk role kedua itu bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, sebelum melanjutkan, perkenalkan nama saya Fadilatur Rahmi dengan NIC CP143
Nah, di sini saya berperan sebagai staff sales marketing, di mana untuk login username dan passwordnya sudah dibuatkan oleh staff IT sebelumnya. Dan job desk saya yaitu create lead dan convert it to pipeline. Perusahaan mendapatkan calon-calon customer, di mana calon-calon customer ini harus diinput ke dalam sistem sebagai data lead. Saya sebagai pihak marketing telah mendapatkan 2 calon customer, yaitu yang pertama adalah PT Jaya Abadi dan yang kedua adalah PT Citra Sentosa, yang memiliki skenario-nya masing-masing. Oke, langsung saja saya akan memulai untuk membuat create lead. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu manfaat dari lead, yaitu mempermudah pelaku usaha dalam mengetahui pelanggan potensial yang tertarik terhadap produk atau jasa yang ditawarkan, yang juga mempermudah komunikasi serta promosi kepada pelanggan. Baik, pertama yang harus kita lakukan yaitu login terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke modul CRM. Pilih menu lead, lalu klik new. Nah, isi keterangan sesuai dengan skenario yang sudah dibuat tadi. Dan untuk mempersingkat waktu, saya percepat saja. Setelah kita buat daftar calon customer keduanya, selanjutnya kita klik salah satu. Lalu klik convert to opportunity. Pilih convert to opportunity dengan salespersonnya Rahmi dan create a new customer, lalu create opportunity. Hal ini juga berlaku di
customer atau target customer 2. Nah, untuk proses selanjutnya kita akan membuat pipeline yang berguna untuk mengetahui bagaimana proses calon pelanggan hingga akhirnya mereka membeli produk atau layanan yang sudah ditawarkan. Langsung saja masuk ke menu sales, lalu pilih My Pipeline. Nah, sebelumnya saya sudah mengcover untuk 2 calon customer sesuai dengan skenario dan untuk mengupdate progresnya, di mana kedua PT ini memasuki kualifikasi. Pada tahap qualified, salah satu PT yaitu PT Abadi Sentosa membatalkan pesanannya di mana dengan alasan tidak ada barang. Maka klik close. Dan pilih not enough stock. Lalu di submit. Maka PT Jaya Abadi berstatus loss. Nah, selanjutnya pada PT Citra Sentosa melanjutkan ke tahap proposition dan won. Lalu PT Citra Sentosa melanjutkan untuk pembayaran, dan sebelum melakukan pembayaran, PT ini akan dibuatkan new quotation oleh sales. Lalu untuk menginformasikannya, kita masuk ke menu discuss, terus pilih Nur Komaria, lalu mengirimkan pesan ke Nur. Setelah itu, klik send. Nah, itu merupakan simulasi dari staff marketing. Oke, selanjutnya saya akan serahkan ke rekan saya. Oke teman-teman, pada step kali ini kita akan membuat price list, kemudian kita akan membuat shipping method, kemudian kita akan membuat quotation. Nah, sekarang teman-teman bisa klik save dulu. Nah, teman-teman bisa klik product, kemudian ada titik price list. Nah, teman-teman di sini bisa mengklik price list yang baru, membuat sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, nah di sini ada add align-nya. Kita memakai fixed price, kemudian fixed price ini kita tentukan yaitu 150.000. Nah, produknya diantaranya yaitu sebagai contoh celana jeans untuk minimal kuantitasnya 0, kemudian validasinya sebagai contoh kita pakai tanggal sekarang sampai dengan akhir bulan. Kemudian kita bisa save and new. Nah, karena tadi kita klik save and new, otomatis kita akan membuat dokumen yang baru. Nah, di sini untuk fixed price-nya kita taruh di angka 100.000. Kemudian untuk apply on kita pilih produk yang kita gunakan sebagai contoh yaitu kemeja pria. Di sini teman-teman bisa
samakan validasinya kita dengan 31, kemudian save and close. Nah, setelah ini konfigurasinya sudah sesuai, yaitu discount include in the price. Nah, setelah itu teman-teman bisa save. Oke, ini kita sudah membuat price list untuk kelompok 5. Kita akan masuk ke step selanjutnya, yaitu shipping method. Untuk di sini teman-teman bisa klik new. Sebagai contoh, kita memakai PT Citra Sentosa. Untuk cari produknya satu-satu ini. Oke, ya contoh celana jeans. Oke, di sini sebagai contoh yaitu celana jeans. Nah, fix price-nya sudah, kemudian kita save. Oke, kemudian kita akan membuat shipping price lagi untuk produk yang satunya, yaitu PT Citra contoh dari produknya yaitu kemeja. Kemeja berat terbaru, terus price-nya 100.000, kemudian kita save. Nah, ini kita sudah membuat dua jenis barang, kemudian kita akan membuat quotation. Teman-teman bisa klik new. Untuk customer ini sendiri yaitu PT Citra Sentosa. Expiration-nya sebagai contoh yaitu di tanggal 31. Price list-nya kita memakai price list komplit UDR. Kemudian untuk produknya sebagai contoh pria celana jeans yaitu 50.000. Di sini sudah ada teks dan juga marginnya. Kemudian kita add yang baru yaitu kemeja pria. Di sini kuantitasnya 1, kemudian ini price-nya 100.000, lalu harga yang ditambah menjadi 7.500. Nah, teman-teman bisa save. Setelah teman-teman save, bisa send by email. Di sini teman-teman setelah receipt yang sudah sesuai, teman-teman bisa send. Oke, nah status di sini berubah menjadi quotation send. Selanjutnya akan masuk ke step berikutnya untuk menjadi sales order. Baik, selanjutnya di sini saya berperan sebagai sales administrator dengan job desk, validasi atau approval quotation to sales order dan melakukan add invoice. Pertama-tama kita masuk ke dalam Udo kita, lalu kita telah login menggunakan akun sales administrator. Di sini kita terlebih dahulu melihat bagian discuss. Di sini staff sales meminta tolong untuk mengapproval quotation dengan nomor SOO 145 dan buat invoice-nya. Di sini kita copy paste saja nomor SOO-nya, lalu kita masuk ke modul sales. Kita pas di bagian search. Di sini ada quotation-nya, kita klik saja. Dengan customer Citra Sentosa, produknya yaitu celana jeans pria terbaru dengan quantity 1, lalu ada kemeja pria terbaru dengan quantity 1. Di sini kita bisa melakukan konfirmasi. Di sini quotation-nya telah berubah menjadi sales order. Selanjutnya itu tugas sales administrator itu ialah membuat invoice.
Di sini untuk membuat invoice kita bisa create invoice. Di sini create invoice, lalu pilih regular invoice, create and view invoice. Nah, di sini invoice-nya telah terbentuk. Selanjutnya itu bisa melakukan pengiriman barang dan akan diserahkan kepada manajer inventory. Di sini kita bisa melakukan komunikasi melalui chat. Tolong lakukan barang dengan Nah, di sini kita bisa melakukan send. Di sini manajer sales akan menghubungi manajer inventory untuk melakukan pengiriman barang dengan quotation dengan nomor SOO 145. Begitu saja tugas dari sales administrator. Untuk role selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini saya berperan sebagai inventory administrator atau manager inventory dengan job description, melakukan validasi approval warehouse out atau WH out, atau melakukan pengiriman barang kepada customer. Di sini pertama-tama itu kita masuk ke dalam Odoo kita menggunakan akun manager inventory. Lalu kita masuk ke dalam modul discuss, kita lihat terlebih dahulu apakah ada pesan. Di sini ada pesan dari sales administrator atau manager sales, yaitu tolong lakukan pengiriman barang dengan quotation SOO 145. Di sini bisa kita copy nomor quotation-nya. Lalu kita masuk ke modul inventory. Di sini kita pilih delivery orders, lalu klik proses. Di sini kita bisa lakukan copy paste dengan pada nomor SO tadi. Nah, di sini ada kontak PT Citra Sentosa, statusnya ready. Kita bisa melakukan pengiriman barang di sini demand-nya 1 dan kita memiliki stok barang tersebut. Jadi pada bagian down kita masukkan sesuai dengan apa yang diminta, karena kita memiliki barang tersebut dan barang tersebut bisa kita penuhi atas permintaan tersebut. Setelah itu kita bisa lakukan klik validate. Lalu bisa melakukan print label atau bisa klik print saja. Nah, di sini telah terbentuk bahwa barang tersebut telah kita kirimkan kepada PT Citra Sentosa dengan produk celana jeans pria terbaru dan kemeja pria terbaru dengan orderan masing-masing 1 unit, dan kita bisa memenuhi permintaan tersebut. Begitu saja simulasi sales dari kelompok 5. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.